Salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat video-video dari para mualaf ya, kita bisa bingung sendiri ya. Mengapa mereka masih belum move on juga terhadap kitab suci yang sudah mereka tinggalkan. Mengapa mereka masih suka membahas-bahas Alkitab yang sudah mereka tinggalkan dan yakini bukanlah firman dari Tuhan. Kira-kira menurut teman-teman apa ya yang menjadi penyebabnya sehingga mereka berperilaku seperti itu? Apakah karena pada dasarnya mereka masih terikat dengan kitab suci sebelumnya, atau jangan-jangan mereka masih lebih tertarik ya membahas Alkitab daripada kitab sucinya sekarang, yaitu Al-Quran ya. Karena hampir di semua channel mualaf itu mereka semua membahas Alkitab ya, memutarbalikkan Alkitab, mencomot-comot ayat Alkitab. Akan tetapi jarang sekali kita mendengar ceramah dari para mualaf ini membahas tentang Quran. Atau mungkin jikalau mereka membahas tentang Quran, jualan mereka kurang laku kali ya. Atau mungkin mereka takut membahas Quran karena tidak memahaminya, takut salah ngomong, takut salah tafsir, akhirnya malah membawa celaka kepada mereka. Sebab jelas apabila seseorang membahas Alkitab, Al-Quran maksud saya ya, baik itu mualaf maupun seorang muslim yang terlahir sebagai agama Islam, itu salah, maka konsekuensinya mereka bisa dipenjarakan ya, dituduh telah menghina Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu salah satu alasan mengapa para mualaf ini tidak berani membahas tentang Quran. Karena ketika mereka membahas Alkitab, bahkan menjelek-jelekkan, menghina ya, Alkitab, orang Kristen itu tidak pernah melaporkan ya, atau tidak pernah mengkafir-kafirkan mereka. Tidak. Mungkin karena itulah mereka seringkali bahas Alkitab. Nah, kali ini Irene Handono yang kena batunya. Dia kena kemplang ya, sang debaters. Ya, kita tahu bagaimana track record dari sang debaters yang juga memahami Al-Quran dengan cukup baik.
Nah, dalam video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana sang debater mengupas habis tentang mualaf Irene Handono ini. Cukup seru dan selamat menyaksikan. Salam Maranatha. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, maaf tadi ya, saya agak terhenti. Sekarang saya lanjutkan kembali. Ya, kita masih berbicara kepada tentang mak lampir ini ya, di mana mereka ini sepertinya tak henti-hentinya harus mendapat persetujuan dari Bible itu, baru mereka puas bahwa nabi mereka adalah sesungguhnya nabi. Ini sangat-sangat miris kawan. Padahal tanpa pengakuan Bible pun Muhammad itu tetap menjadi nabi bagi umat Islam, bukan bagi seluruh orang beragama ya. Karena di Kristen tidak ada namanya Nabi Muhammad ya. Makanya pernah dulu saya berdebat, saya bilang bahwa Yesus itu diklaim banyak orang ya, terutama Islam dan Kristen. Kan sudah hebat itu kawan. Sementara Muhammad hanya Islam aja yang mengklaim. Hanya saja sayangnya mereka berusaha untuk menyetujui atau melegalkan lah kita bilang ya. Kenapa harus merujuk kepada Bible? Tanpa Bible pun Nabi Muhammad tetap nabi bagi umat Islam. Gak perlu kalian khawatir kawan ya, gak perlu mengemis-ngemis. Apakah dengan itu kalian ingin mengatakan supaya orang Kristen meninggalkan kekristenan dan mengikut Nabi Muhammad? Apakah begitu? Untungnya juga apa? Ketika banyak orang Kristen meninggalkan, katakanlah seluruh dunia mengikuti Islam, keuntungan bagi Islam apa? Apakah dengan demikian maka pintu surga terbuka? Jadi kalau hanya satu orang manusia di bumi ini beragama Islam, terus pintu surga tertutup, kan tidak. Kan begitu ya kawan-kawan. Coba kalian pikirkan. Wah, kami ingin menyelamatkan orang daripada kesesatan. Sekarang aku tanya dulu kalian pilih mana? Ada orang beragama jahatnya minta ampun, kalian anggap itu masuk surga. Sekarang ada orang yang tidak beragama, dia baiknya minta ampun, kalian anggap itu ke neraka. Sebenarnya yang mau diselamatkan yang mana? Yang jahat ini biar jadi baik, atau yang baik ini biar jadi jahat? Kan itu pertanyaan saya. Maka dari itu kalau ditanya kepada orang Kristen, lantas orang Kristen, kenapa kalian harus mengharapkan orang ikut agama Kristen? Kami tidak pernah mengharapkan orang ikut agama Kristen. Tidak kawan. Karena tanpa orang ikut satu orang pun, bahkan tak ada pun orang yang mengikut agama Kristen, Tuhan tetap Tuhan. Surga tetap ada dan sudah ada isinya. Surga orang Kristen itu sudah ada isinya. Surga yang dibawa Yesus Kristus sudah ada isinya. Jadi kami tidak perlu harus mengharap-harap orang masuk Kristen begini, enggak. Lantas apa tujuan kalian mengkristenkan orang? Yang pertama, kami ingin menyelamatkan mereka. Menyelamatkan dari mana? Kekafiran? Tidak. Kami malah dilarang untuk mengatakan orang kafir. Lantas menyelamatkan bagaimana? Ya, dari sifat brutal, dari sifat buas, dari sifat memangsa, agar mereka meninggalkan sifat-sifat itu dan kembali kepada Yesus, yang mana ajarannya adalah ajaran kasih. Oh, ternyata orang Kristen juga kan ada juga yang membunuh merampok. Betul, tetapi dia membunuh merampok bukan atas nama Kristen. Wah, ada teroris di sana berteriak-teriak atas nama, mana ada? Teroris mana yang berteriak atas nama Kristen? Wah, KKB di Papua, mereka kan ada itu berbicara tentang Alkitab, bicara tentang itu. Itu beda, itu urusan politis. Tidak urusan agama. Kebetulan orang ini beragama Kristen. Dia melakukan itu bukan karena ajaran agama Kristen, tetapi itu adalah kepentingan politik mereka. Hanya saja kebetulan dia Kristen. Bedakan dengan orang-orang yang mati lawak-lawak. Ya. Dia mau mematikan orang tapi mati sendiri, bawa mercon, meledak di depan gereja. Itu jelas-jelas kalau ditanya dia mengikut ajaran agamanya untuk melaksanakan ajaran agamanya. Saya tidak bilang agama apa ya, saya bilang lawak-lawak. Ada gereja-gereja kan banyak, di seluruh dunia banyak. Paham gak kalian maksud saya apa? Dan itu mereka katakan ke sorga, kan lawak. Membunuh orang masuk sorga, jalannya dari mana? Hanya iblislah yang menjanjikan kita membunuh orang yang tidak sepaham dengan kita. Kita membunuh orang yang tidak seagama dengan kita masuk sorga. Itu sudah pasti iblis. Maka sorga yang ditawarkan iblis tidak pernah ada.
maka yang ditawarkannya sebenarnya adalah neraka. Maka dibumbuilah sorga ini biar makin tertarik orang dengan dia. Bukan hanya kehidupan yang nikmat di sana, tapi harus dibumbui dengan seks. Karena di dalam dunia ini kita kawan jujur-jujur saja, bagi yang belum pernah merasakan seks, nanti ketika kalian merasakan seks, kalian baru mengatakan betul. Kenapa orang gila seks? Ternyata seks itu kenikmatan yang sebentar, tapi nikmatnya luar biasa. Dan orang selalu merindukan hal itu. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi mengenai Ir'en Handono. Ini ya, kita dengar lagi ulasan mereka ini. Bukan arti kata parakletos itu Mi ya, dengan nomor strong number itu 3875, artinya itu di dalam bahasa Inggris nih ya, an advocate, intercessor, a consolator, helper, ya udah 5 tuh. Ini semua dari Nabi memang. Dan yang uniknya di dalam seluruh 4 gospel Umi, yang menyebut parakletos itu cuma Yohanes. Iya, betul. Matius, Markus, Lukas tidak pernah menyebut parakletos. Hanya Yohanes. Karena apa? Karena Yohanes pada waktu menulis itu kan memang dia lebih banyak dari sisi teologinya gitu ya. Entah itu dia mengadopsi dari Helenisme, entah dia mengadopsi dari mana. Yang penting dia menulisnya lebih banyak ngomong soal teologi. Banyak sekali ayat-ayat di dalam kitab Yohanes atau Gospel Yohanes yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang Kristen untuk membuktikan keilahian Yesus Umi. Contoh Yohanes 10:30, nanti ada lagi Yohanes 8:58, ada lagi Yohanes 8:24. Tetapi di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Yohanes sendiri, banyak juga ayat-ayat yang digunakan untuk kita, apologet Islam atau untuk membantah keilahian Yesus. Contoh bahwa Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat buat apa dan seterusnya gitu. Ya. Kawan-kawan, lihatlah orang ini betapa gampangnya mengatakan orang Islam menggunakan Yohanes untuk membantah ketuhanan Yesus. Contoh di Yohanes 5 kayak ayat 30 ya, yang mengatakan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mereka tidak paham konteksnya kawan. Itu sudah saya jelaskan berulang-ulang ya. Jadi mereka tidak paham, ya sudah biar ditonton saja video saya ya. Karena bagaimanapun firman itu tidak pernah keluar dari firman itu sendiri. Harus ada yang mengucapkan. Siapa yang mengucapkan itu Bapa di sorga. Paham ya kawan-kawan? Tetapi sudahlah, untuk mengenai itu sudah banyak saya buat videonya. Tapi mereka ini ketika di Kristen memang kurang pengajaran tentang Tritunggal. Mereka kurang pengajaran bagaimana ketuhanan Yesus. Itulah yang membuat mereka ini sembarangan bicara dan asal-asal, suka hati sena udelnya sendiri. Tapi tidak apa. Yang lucunya mereka mengatakan Parakletos itu penghibur, penuntun, ini segala macam. Dan disematkan itu kepada Nabi Muhammad. Kalau memang itu mereka bilang, kenapa Petrus tidak diangkat menjadi nabi? Padahal Petrus memegang kunci sorga. Dan Petrus juga melaksanakan apa yang dirasakan oleh si Dondi setan ini dan Mak Lampir ini, Ir'en Handono ini ya. Kenapa mereka melakukan seperti itu kawan? Apakah mereka tidak puas cukup mengutip ayat dari Al-Quran? Di mana Allah SWT berkata bahwa Muhammad itu adalah nabi. Apakah mereka tidak cukup hanya itu? Sementara orang Kristen tidak pernah mengatakan, wah di Al-Quran Yesus diakui sebagai Tuhan. Tidak ada itu kawan. Hanya orang Kristen tolol yang mengatakan di Al-Quran Yesus dikatakan adalah Tuhan. Tolol. Yesus tidak pernah ada di Al-Quran. Kita tidak perlu mengemis kepada Al-Quran. Tetapi kenapa mereka harus mengemis kepada Bible? Tahu kalian kenapa kawan? Karena mereka hanya untuk membuktikan ya. Surah 61 ayat 6. Saya dulu pernah menantang Moko Ginta. Itulah tantangan saya yang terakhir kepada Moko Ginta sebelum dia innalillahi. Entah di mana dia sekarang terjadi fosil. Yang pasti dia sekarang sudah jadi tinggal tulang belulang. Oh belum, masih ada apanya rambutnya, masih ada ngingiknya, gigitnya sama kukunya. Ya. Saya ingat sekali saya katakan kepada dia itu kawan. Sampai dunia kiamat
Kalau sampai kau mati, tunggu dunia kiamat, terus kau dibangkitkan. Kau bertanya kepada para nabi, digetak kepala kau. Kau bilang nggak ada itu. Kalau dia mengatakan itu Yesus, ya. Kan saya minta di Injil mana itu terdapat. Kalau mereka tetap ngotot itu adalah Yesus, ingat. Di situ tidak dikatakan Ahmad itu datangnya dari tanah Arab, nggak ada. Bisa jadi datangnya itu dari India. Makanya di India ada namanya Mirza Ghulam Ahmad. Penting ada Ahmadnya. Apakah mereka menerima? Kan tidak. Paham ya? Dan kalau mereka memaksakan itu adalah Yesus, maka sudah jelas. Dia katakan pakai Injil Yohanes, kita juga memakai. Pakailah Injil Yohanes. Yohanes 4 ayat 22 itu. Keselamatan tidak akan pernah datang dari bangsa Arab. Kenapa keselamatan yang ditawarkan Yesus tidak pernah datang dari bangsa Arab? Jawabnya sederhana. Karena mereka diakui keturunan daripada Ismail. Ismail itu dimintakan oleh Abraham supaya dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dalam artian bisa menyembah Bapa di sorga. Bapa di sorga tidak mau disuruh enyah. Dia tidak bisa menjadi pewaris. Disuruh enyah. Paham kalian? Kalau memang mereka itu tetap ngotot bahwa Tuhannya Abraham adalah Tuhan Ismail, hanya satu kata yang bisa kita katakan. Kalau nama Tuhannya bukan El Roy, loh, kenapa sang debater harus El Roy? Kamu baca baik-baik Kejadian 22 itu, 21, 22 dan selanjutnya. Ketika si Hagar diusir, maka dia diselamatkan oleh malaikat Tuhan. Maka dia mengatakan El Roy di tempat itu di mana Tuhan mendengar. Atau itulah Tuhan yang menyelamatkan dia, namanya El Roy. Maka itu pasti dia ceritakan kepada anaknya Ismail yang kuntet itu, kawan. Sebelum dilatih Tuhan dia kuntet. Setelah dilatih Tuhan dia jadi normal. Maka si Ismail wajib memanggil Tuhan itu dengan El Roy, bukan yang lain. Paham ya? Contoh. Apa yang paling tepat kuapakannya? Misalnya dalam agama Buddha lah, Siddhartha Gautama misalnya. Itu nggak bisa dirubah. Harus tetap Siddhartha Gautama misalnya begitu ya. Demikian juga ini kawan. Kalau betul Ismail itu sebagai bapak bangsa mereka dan betul Tuhan Ismail yang mereka sembah sesuai Alkitab. Saya bicara Alkitab ya, bukan bicara yang lain. Itu namanya El Roy. Bukan yang lain kawan. Jangan kau ganti-ganti sok-sokan. Itu tidak pernah diganti, diterjemahkan di dalam Bible. Apapun tetap El Roy. Kenapa itu tidak pernah diganti? Biar kalian tahu. Agar nanti jikalau datang nabi-nabi palsu, datang agama-agama palsu yang mengaku bertuhan kepada Tuhannya Abraham, tetapi nama Tuhannya tidak El Roy, berarti betul palsu. Selesai kawan. Tapi nama kawanku ada El Roy anaknya, bukan itu ya. Lain lagi kalau itu kawan. Nanti dituhankan pula anaknya itu. Lawak-lawak aja kalian. Kita lanjut lagi kawan. Sabar ya. Ini kok ribet kali sih kabel ini kulihat. Kita lanjutkan lagi nih. Gitu kan? Nanti ada lagi Yohanes 17 ayat 3. Bapa itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Ya. Andai kata si Dondi setan ini mau berbincang dengan aku, sudah pasti dia akan paham, pandai, cerdas. Tapi karena dia tidak mau berbincang sama aku, dia menanam bibit-bibit ketololan. Dan bibit itu tumbuh, subur di dalam tubuhnya. Betapa susahnya dia mengartikan Yohanes 17 ayat 3. Itu selalu andalan mereka. Wah, Bapak itu Esa, Tuhan itu Allah. Sudah saya jawab itu kawan. Ya. Tapi mereka ini tidak akan pernah mau berdiskusi. Kenapa? Kalau mereka berdiskusi langsung patah semua dalilnya. Dan ketika ditanya keislaman, dia tidak punya ilmu Islam. Paham ya kawan-kawan? Saya berani bertaruh bahwa saya lebih hebat dari dia mengenai ayat-ayat itu ya. Tapi bahasa Arab saya nggak tahu, itu aja. Di ayat mana ini tertulis, di ayat mana misalnya begitu tentang Al-Quran. Dunistan ini belum ada apa-apanya dengan saya kawan. Ya, kita lanjutkan lagi. Mengenal Yesus yang kau utus. Nah, banyak ayat di dalam Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Utusan. Ya, memang banyak ayat di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus adalah utusan. Memang betul. Orang Kristen tidak bisa menyangkal itu.
Saya juga selalu mengatakan betul. Maka kalau kau mau belajar tentang utusan, kau bukalah surah 28 ayat 30. Sekarang ku bukakan. Biar paham dia. Nah ini kawan. Surah 28 ayat 30. Cara melihatnya begitu. Ini harus kalian hafal ya, surah 28 ayat 30. Nah ini. Saya bukakan lebar-lebar biar mata mereka paham. Surah 28 ayat 30 berbicara begini. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Perhatikan kalimat ini baik-baik kawan. Siapa yang diutus Allah ke situ sehingga dia berani mengatakan aku adalah Allah? Malaikat Jibril kah? Sampai kepala kalian botak, kalian mati dikubur di dalam tanah, kemudian pada hari akhir bangkit, entah ke neraka kalian entah ke sorga, bertemulah kalian dengan orang-orang pintar di sana. Tanyakanlah. Tanyakan. Itu dulu ku bilang sama Moko Ginta kawan. Stres dia mikirkan ucapanku. Ku gores sedikit di hatimu, ku bilang. Dia kan menghina-hina Kristen. Bahkan kami debat itu dia menghina Bible. Tapi aku bilang sama dia, ku gores sedikit di hatimu yang akan kau ingat sampai kau dibangkitkan. Ku bilang kawan. Kalau sang debater bicara gitu. Sedikit aja ku gores di hatinya. Jikalau kau bisa menemukan Injil apa ini? Isa kan mengatakan akan datang Nabi setelah aku bernama Ahmad, di mana tertulis Injil. Aku akan ikut agama kau, aku akan mualaf, ku bilang. Ku gores sedikit kawan, cip. Mati dia kemarin, tidak terjawab dia sampai sekarang. Malah mereka mau mengambil dari Yohanes itu. Wah, Yohanes mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Parakletos. Aduh. Kau baca Yohanes 4 ayat 22. Keselamatan tidak datang dari bangsa Arab. Itu saja sudah mematahkan semua dalil mereka. Paham ya? Jadi saranku jangan pernah mengemis lagi kepada Bible. Karena Tuhan kita berbeda, kitab suci kita berbeda. Sekalipun ada nama-nama yang di kitab suci kami ada di kitab suci kalian. Jujur saja, saya selalu mengatakan biarkan Musa 2. Musa 2, Nuh 2. Musa 2 maksudnya Musa. Nuh 2, Nuh. Daripada kau paksakan satu, artinya harus kita akui satu yang palsu, satu yang asli. Tapi kalau dua, kedua-duanya asli, saling menghormati, menghargai. Oh enggak bisa. Nuh tidak bisa dua, harus satu. Oke. Sekarang aku tanya kau, Nuh mana yang mau kita pakai? Nuh yang di Al-Quran atau yang di Bible? Lebih logis mana? Nuh yang di dalam Al-Quran atau Nuh yang dalam Bible? Kan begitu jadinya kawan. Saya pernah berdebat dengan saintis dari Malaysia itu. Kan itu permasalahan kami kemarin. Biarkan Nuh ada 2, aku bilang. Gak terima dia. Oke, Nuh mana yang kau pakai? Oke, buka Al-Quran. Kita uji kebenarannya. Bagaimana Nuh memanggil anaknya dari tempat yang terpencil. Sementara itu sudah sebesar gunung ombaknya. Kalau sudah sebesar gunung maka radius 1 kilometer pasti terendam semua. Di manalah anaknya kira-kira? Isi kepala mereka tak sanggup menjawab kawan. Apa bisa Nuh memanggil anaknya? Apakah Nuh punya handphone? Saya nggak tahu. Penemu handphone adalah Nuh. Bisa jadi kawan. Karena penemu pensil adalah Nabi Idris. Idris ya kalau nggak salah ya, yang nunggang kuda, menulis yang pertama kali kan. Paham ya? Semoga kalian paham kawan-kawan ya. Sekarang saya bukakan ini. Bisa nggak kalian menjelaskan ayat ini? Hati-hati. Sampai kiamat mereka tidak mampu menjelaskan ini kawan. Siapa yang sanggup mengatakan aku adalah Tuhan? Apakah pohon? Tidak mungkin. Kan begitu. Apakah utusan Jibril? Mana ada Jibril dalam ayat ini? Ataukah api? Mereka bilang nggak mungkin makhluknya. Lantas siapa yang berani mengatakan aku adalah Tuhan seluruh alam? Kutanya dulu kalian. Jawabnya hanya satu.
Kalian buka Sahih Bukhari 3. Kalau bicara sama sang debater ini habis kalian ajab. Makanya janganlah aku mohon, janganlah kalian bahas-bahas kali Bible itu saya nak perut kalian. Kalau aku nggak pernah saya nak perut aku bahas Al-Quran. Bila perlu duet kita, hadirkan yang paling ahli di kalian, dudukkan dengan aku. Kalau kalian mau tangkap, aku udah siap, ini tanganku, udah aku bilang alamatku, aku kasih aku searching, googling, selesai. Wah nanti kawan-kawanmu di Facebook, di YouTube tidak menolong kau, ya biarin. Tuhan saja pelindunganku. Kalau memang aku harus mati di penjara, ya mungkin itulah jalanku. Seperti si Paulus. Tapi aku percaya saudara-saudara seimanku tidak akan membiarkan aku menderita. Kalau aku oke menderita kalau di penjara kan. Ya anak istriku lah dulu. Oke, paham? Siapa yang berani? Kira-kira siapa yang bicara? Sekarang bukalah sama kalian hadis Sahih Bukhari. Ini hadis Sahih. Kalau kalian mau nolak ini, tolaklah Bukhari itu sekalian daripada berlarut-larut. Kubukakan Sahih Bukhari 3. Biar paham kalian kawan. Kurang apa sang debater ini ngajari kalian? Dua agama kuajari kalian membuka pikiran dan wawasan. Kalian tahu apa yang dikatakan Waraqah bin Naufal kepada Nabi Muhammad? Tahu nggak apa? Kalau kalian tahu baca ayat ini, maka kalian akan mendapati apa? Bentar ya. Ini adalah namus. Bukan Allah SWT kawan. Apakah namus berani berbicara di surah 28 ayat 30, aku adalah Allah? Apakah namus itu adalah Allah? Gak akan sanggup mereka menjawab kawan. Sampai kepalanya gundul. Si Juma itu ilmunya masih segini kawan. Aduh, tak kalian lihat dia menangis berdebat sama aku. Sampai sekarang mana berani dia debat. ku bahas saja mengenai ini, tak akan sanggup otaknya. Bukhari 3 mengatakan, Waraqah mengatakan bahwa Nabi Muhammad bertemu namus seperti zaman Musa. Kalimatnya itu ada seperti Musa. Maka surah 28 ayat 30. Siapa yang berani mengakui dia adalah Tuhan semesta alam? Namuskah? Sesuai hadis harusnya namus. Karena Musa katanya di situ bertemu dengan namus. Maka namus itu adalah Allah SWT. Kan begitu jadinya kawan. Oh enggak, namus itu malaikat Jibril. Apakah Jibril berani mengatakan dia adalah Allah? Tidak ada dikatakan di dalam surah 28 ayat 30 bahwa dia menyampaikan pesan. Tidak ada kawan. Itu pohon ada di situ, enggak Jibril. Kalau Jibril di situ kan ada dibilang Jibril di situ. Ketika seperti bertemu kepada Maryam, seperti bertemu kepada Nabi Muhammad, itu namus. Maka namuslah yang bertemu sama si Musa. Apakah namus berani mengakui dia Tuhan? Aduh, tunggulah kawan. Daripada aku bilang pohon, kan ada kalimat pohon. Dari sebatang pohon keluarlah suara mengatakan aku adalah Allah. Apakah pohon itu namus? Ataukah api itu namus? Ataukah lembah itu namus? Olala bebe. Makanya nasihatku, lebih baik kau belajar Al-Quran. Cari tahu siapa namus ini. Cara mencarinya sudah kuajari logika berpikir. Musa bertemu dengan namus katanya. Maka kau buka di mana ayat dikatakan di sana Musa bertemu dengan Allah. Ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Jadi namus yang diturunkan kepada Musa bukan Jibril. Apakah bahasa Ibraninya Jibril adalah namus? Enggak kawan. Sampai kepala kau botak, bapakmu bangkit dari kematian, tak akan bisa kau temukan namus adalah Jibril. Enggak bisa kawan. Berganti nama namus jadi Jibril, enggak bisa. Yang bertemu sama Musa dibilang namus. Bagaimana jalannya jadi Jibril? Oh Gabriel, oh ada lain lagi bahasa keren itu.
Paham ya kawan-kawan ya? Aduh, sudahlah kawan. Saya bukan sok-sokan. Makanya aku bilang lebih baik kalian kaji dulu Al-Quran kalian dengan baik dan benar. Baru kalian bicara tentang Bible. Aku tidak ada menguraikannya. Aku kan hanya bertanya. Siapa yang di surah 28 ayat 30 ini? Yang sehingga dia berani mengatakan aku adalah Allah. Apakah pohon? Apakah api? Ini kan api. Ataukah pinggir lembah? Ataukah pohon? Ataukah sebidang tanah? Atau namus? Sesuai Sahih Bukhari. Dan berani berkata, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah. Siapa yang berani mengatakan dia adalah Allah kalau bukan utusan Allah? Atau Allah itu sendiri? Kalau Allah itu sendiri berarti namus adalah Allah itu sendiri. Paham? Wah, itu tidak seperti itu sang debater. Oke, kita lanjutkan ayatnya. Apa jawaban Musa? Di ayat 32 kalau nggak salah saya. Maka ini ntar ya. 33 masih ada nih. Musa menjawab kawan. Dia Musa berkata, ya Tuhanku. Kepada siapa Musa berkata ya Tuhanku? Ini masih lanjutan yang tadi. Apakah kepada Jibril? Oh enggak, itu kepada Allah SWT. Oke. Berarti namus. Kayak mana kalian menjabarkannya itu? Oh enggak, kan Jibril menyampaikan pesan. Yang mana Jibril di situ? Surah 28 ayat 32. Sudah kubuka, apakah api, apakah lembah, apakah pohon, apakah tanah? Paham ya? Saat itu apakah Musa tahu Allah SWT itu di ars? Kan begitu lagi pertanyaannya. Dia tidak tahu sama sekali karena dia dibuang dari Mesir, dari bangsa Yahudi kan dihanyutkan. Pergi ke Fir'aun yang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Maka Musa pun di sana belum mengenal Tuhan. Maka aku bilang, biarkan Musa ada dua, Nuh ada dua, Isa dengan Yesus berbeda, Raja Daud ada dua. Selesai kawan. Kita nggak ribut ngurusi agama orang lain. Paham ya? Tapi karena kesombongan orang-orang ini, seolah-olah mereka mengerti isi Bible, maka jadilah mereka teolog dadakan. Dengan seenak udelnya bicara tentang Bible. Kalau saya menyangga, syukur-syukur saya tidak besok dilaporkan ke polisi. Tapi biarin, saya punya hak. Undang-undang ITE mengatakan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak, saya punya hak. Karena mereka sudah mengait-ngaitkan Yesus dengan Muhammad, mengait-ngaitkan Bible dengan Al-Quran. Maka saya harus membentengi iman saya. Kalau sampai karena saya membentengi iman saya ditangkap polisi, saya ikhlas. Artinya lucu. Bahwa orang Kristen tidak bisa membentengi iman saudara-saudaranya. Siapa lagi nih? Aduh, ada telepon kawan. Gak usahlah diangkat dulu ya. Kita lanjutkan lagi. Kita masukkan lagi ucapan orang-orang dua ini. Ternyata cinta bukan hanya cinta yang dilakukan pengemis cinta. Pengemis nubuatan. Sudahlah pengemis sumbangan di pinggir jalan, pengemis nubuatan. Yohanes 13:16 juga dikatakan apa? Seorang hamba tidak lebih tinggi dari seorang yang tuannya. Jadi yang diutus tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Ya benar. Yang diutus tidak pernah lebih tinggi daripada yang mengutus. Benar. Mana pernah kami sangkal. Gak kita sangkal itu kawan. Ketika Yesus dalam dunia jadi daging, dia kan jadi rendah. Maka ada ayat mengatakan apa? Dia meninggalkan, mengosongkan diri, meninggalkan keilahiannya. Jadi dia yang rendah lah karena manusia. Gak masalah. Tetapi ketuhanan Yesus yang mana? Apabila dia bersama-sama dengan Bapa di sorga, tidak bisa disangkal dia adalah Tuhan. Titik. Ketuhanan namus dengan Allah SWT mana? Kalau dibilang hubungannya apa? Kok sehingga ada yang berani mengaku-ngaku Allah di hadapan Musa? Gitu cara membahasnya kawan. Buka Al-Quran, buka hadis.
Coba jelaskan surah 28 ayat 30 bilang, diam aja kalian. Panjang lebar dijelaskannya, setelah itu oke. Tolong jelaskan Sahih Bukhari 3. Panjang lebar dia menjelaskan. Sekarang kaitkan. Baru dia gelepar-gelepar. Kafir, laknatullah. Halal darahmu. Langsung gitu teriakannya kawan. Hati-hati. Tapi kalau mereka suka hati. Oh, mereka paling hebat di dunia ini kawan. Bebas bicara agama apa ya bebas. Ngeri kawan, kita lihatnya. Yohanes 17 inilah hidup kekal dengan mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Mana lagi utusan Pengutus. Utusan tidak lebih tinggi dari pengutus. Nah, jadi di dalam kitab Yohanes ini memang cukup unik, makanya dia tidak sama dengan kitab-kitab gospel yang lain. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Lukas itu kan disebut gospel sinoptik Umi ya, karena kan ceritanya sama. Karena Lukas dan Matius kan nyadur dari Markus. Sedangkan Yohanes ini kan beda sendiri. Dia kan memang ditulis kalau menurut dari kalangan mereka sendiri, dari scholar-scholar New Testament, dikatakan bahwa penulis Yohanes ini diperintahkan menulis gospel itu Umi untuk menghadapi atau melawan kelompok yang disebut dengan kelompok Gnostik pada zaman itu, yang tumbuh subur gitu Umi. Jadi memang dia gayanya beda sendiri gitu. Tetapi apakah si penulis kitab Yohanes ini orang yang disebut dengan Yohanes anak Zebedius murid Yesus? Nah, lain cerita. Scholars mereka sendiri bilang bahwa ini bukti-bukti yang sekarang sudah tidak menguatkan bahwa yang menulis itu adalah Yohanes anak Zebedius. Karena nama Yohanes itu juga cukup populer. Ya, kalau Yohanes mungkin di sini kayak nama Joko gitu ya. Ya. Banyak orang nama Joko gitu ya misalnya. Nah, padahal udah nggak Joko ya, udah kakek-kakek. Kakek. Oke, nah sekarang kita kembali ke Parakletos Umi ya. Tadi kan strong number-nya sudah saya tunjukin ya, 3875. Kemudian saya tadi mengatakan bahwa Yesus sendiri juga disebut sebagai Parakletos Umi. Di 1 Yohanes 2 ayat 1. Kalimatnya begini Umi. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Pengantara ini di dalam bahasa Yunaninya juga Parakleton pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, di bahasa Inggrisnya Umi, 1 John 2 chapter 2 verse 1. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have, nih ya, perhatikan ya, we have an advocate. Advocate ini adalah Parakleton juga. Kalau kita cek ke dalam bahasa Yunaninya, nomor strong number-nya sama dengan Yohanes 14:16, 1 Yohanes. Ya, kawan-kawan, inilah yang sering saya katakan, memang cap keledai itu nggak bisa dilepaskan dari orang ini. Ketika 1 Yohanes 2 itu disebutkan, posisi Yesus di mana? Apakah posisi Yesus saat itu masih di bumi? Tidak. Di mana Yesus? Sudah di sorga. Dalam wujud apa dia? Dalam wujud roh. Paham ya? Maka kalau dikatakan misalnya dia menganggap Parakletos itu Yesus karena Yesus sudah roh. Saat itu Muhammad sudah roh belum? Belum lahir. Muhammad lahir tahun 570. Setelah dia lahir apakah dia jadi roh? Tidak, dia manusia daging. Inilah mereka tidak paham mengurutkan peristiwa. Kecuali begitu Nabi Muhammad lahir, dia dalam bentuk roh atau tubuh kemuliaan, ini kan tidak. Apa buktinya tidak? Kalau tubuh kemuliaan tidak bisa berdosa. Tapi kalau tubuh daging itu bisa berdosa. Sang debater membuka selalu punya data. Datanya apa? Aduh. Al-Quran juga menjelaskan Nabi Muhammad berdosa kok. Maka di hadis pun dijelaskan Nabi Muhammad memiliki dosa. Baca kalian. Sahih Bukhari 6080. Kan sudah sering kubuka ini. Dosa di masa lalu dan dosa yang di masa yang akan datang. Itu ada dosa Muhammad. Ya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad berdosa? Isa. Sini ada kawan. Nah, sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang
telah mendapat ampun. Parakletos tidak bisa berdosa. Roh Kudus tidak bisa berdosa. Yesus sudah di sorga, tidak berdosa, dengan tubuh kemuliaan. Maka 1 Yohanes 2 ayat 1 jelas mengatakan, Yesus itu adalah perantara karena dia sudah di sorga. Sekarang Muhammad perantara enggak. Dia lahir dalam wujud daging. Hasil dari apa? Persetubuhan laki-laki dan perempuan. Seperti layaknya semua manusia. Setelah itu, apakah dia berdosa? Berdosa. Sahih Bukhari 6080. Tapi sudah diampuni. Lantas, apakah roh bisa berdosa? Aduh, Roh Kudus tidak bisa berdosa, kawan. Kau cari di dalam Quran. Bila perlu, cari ayat yang mengatakan Roh Kudus bisa berdosa. Begitu kau dapat, saya tinggalkan Yesus. Kayak kemarin ucapan saya. Saya akan pergi menyembah batu dan kuanggap batu itu Tuhanku langsung. Tidak perlu basa-basi. Buat apa aku lagi menyembah Tuhan? Paham ya? Dari kemarin udah banyak kali tantanganku. Bisa nggak mereka buktikan? Nggak bisa kawan, akan bisa. Ya. Jadi kalau sudah dikaitkan hadis dengan Al-Quran, mereka babak belur. Gak tahu lagi harus berbuat apa, gak tahu lagi harus bicara apa. Paling suaranya kuat-kuat kayak si Zuma. Katanya. Padahal isinya nol. Kalau ada dari antara mereka yang berani membantah ucapanku yang kemarin dan sekarang, hebat mereka. Si Kainamus itu suruh membantah. Seperti yang katanya, wah Nabi Muhammad akan memintakan ampun kepada Yesus. Seperti tantangan ke saya kemarin. Artinya keselamatan datang dari Arab. Mana ucapan Yesus yang mengatakan keselamatan datang dari Arab? Atau bisa enggak Muhammad menunjukkan satu dosanya Yesus? Cobalah bahas kalau bisa. Ini monolog harusnya dia buka room. Oh kan abang bisa menjawab. Ya sudah ku jawab ini. Jawab kalau mampu. Yang lucunya mereka tidak akan dijawab-jawabnya ini. Parakletos. Kenapa Yesus dikatakan roh? Karena dia sudah di sorga. Orang itu otaknya enggak ada kawan. Tapi mereka merasa hebat membahas-bahas kitab suci orang lain. Kenapa? Karena mereka ini kan enak. Enggak akan ditangkap polisi mengentuti Alkitab aja enggak ditangkap. Tapi kalau orang Kristen, saya ini aja belum tentu selamat. Bisa jadi besok sudah masuk laporan polisi karena saya membahas ini, karena saya menantangi mereka untuk membahas ucapan saya ini. Siapa pendebat mereka yang paling hebat? Suruhlah membahas yang kuucapkan ini. Siapa Namus? Tanya dulu. Namus itu yang bertemu Musa. Maka buka surah 28 ayat 30. Ada sesuatu yang bertemu Musa dan mengakui dia adalah Tuhan. Siapa itu? Namus. Kan begitu melihatnya kawan. Ayatnya ada, hadisnya ada. Sampai botak kepala mereka kawan. Aduh, kalau sang debater ini sudah sering menantang bahaya kawan. Di ruang debat ku bilang itu sama Ko Ginta. Mana berani Paul Zong atau Cindy itu bicara begitu di ruang muka temu muka. Terkencing celana itu Cindy. Tapi sang debater dibilangnya selu. Diancam mati cengengesan aja. Gini aku. Wajar dong cengesan. Masa aku harus nangis? Masa aku harus marah-marah? Tambah diamuk lah. Paham ya? Kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih kawan-kawan. Kalian sudah mau menonton channel ini. Dalam artian aku hanya membentengi iman saudara-saudaraku Kristen. Dan memberi pengetahuan kepada saudara-saudaraku Islam bahwa Isa bukan Yesus. Bahwa Yesus tidak pernah menubuatkan kedatangan Muhammad. Biar kalian sadar, Islam adalah Islam, Kristen adalah Kristen. Bapa di sorga adalah Bapa di sorga, Allah SWT adalah Allah SWT. Jangan kalian samakan. Musa di dalam Al-Quran berbeda dengan Musa dalam Bible. Biarkan Musa tetap dua. Jangan kalian jadi satukan. Kalau kalian satukan maka mau tak mau harus satu yang menderita. Satu kitab asli yang satu kitab palsu. Siapa yang mau kitabnya dijadikan kitab palsu? Kalian tak mau, kami juga tak mau. Biarkan Nuh ada dua.
biarkan Ibrahim bukan Abraham. Karena memang demikian. Bapaknya Ibrahim itu Azar, bapaknya Abraham adalah Terah. Paham? Biarkan Adam ada dua, Daud ada dua. Kita buat di situ jelas-jelas di sampul kitab suci kita masing-masing. Jikalau ada kesamaan nama, itu tidak disengaja dan orangnya berbeda. Kan bisa kawan. Yohanes 2 ayat 1 itu semua nomor tetap semua sama 3875. Artinya advocate, comforter, helper, intercessor, ya. Jadi Yesus juga disebut sebagai advocate. Terus kemudian Yesus berdoa kepada Bapa untuk mengirimkan seorang advocate yang lain. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, kenapa saudara kita yang Kristen memberikan klaim atau argumen bahwa yang dimaksud dengan Parakletos itu adalah Roh Kudus, Umi. Karena memang di teks Yunani juga ada Pneuma Haigon. Nanti ayatnya kita lihat ya, Umi ya. Langsung saja. Ya. Nah ini kawan-kawan. Kalau mereka tetap memaksakan Muhammad itu adalah Parakletos. Wah sekarang Nabi kan sudah wafat. Di mana Nabi sekarang? Di sorga. Hanya di sorga lah orang yang memiliki tubuh kemuliaan. Hanya di sorga lah orang menjadi roh suci. Roh kudus, roh suci. Kalau kau mati di bumi, rohmu tidak dikatakan roh suci. Karena masih di bumi kawan. Belum bisa suci. Kan dia mengaitkan ke ajaran Kristen. Upah dosa adalah maut. Nabi apapun kau menurut ajaran Kristen. Ya. Roma 6 ayat 23 itu ya. Upah dosa adalah maut. Selesai. Selagi kau mati, dikubur di bumi, dimakan cacing, jadi minyak bumi, kau pendosa. Titik. Paham ya? Selesai. Kalau kau ulas-ulas sesuai Bible. Lantas Parakletosnya di mana? Nggak ngerti aku, kalian yang menjabarkan itu. Ya, lanjut kawan. Saya bertanya di Yunani itu memang ada kata-kata Pneuma Haigon yang artinya Roh Kudus gitu ya. Di Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini, tetapi penghibur, ini juga Parakleton juga, strong number sama 387 disebutkan, diteruskan begini, yaitu Roh Kudus. Nah, to pneuma to haigon, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oh, iklan. Lewatkan dulu, sabar. Pernah. Oh. Sabar. Looking for royalty-free music? Discover Epidemic Sound. Get the Makanya saudara kita yang Kristen mengatakan bahwa Parakletos itu adalah Kudus, Umi. Nah, kalau begitu itu sebabnya seorang ulama dari Turki itu Fethullah Gulen. Jadi beliau menerjemahkan bahwa yang dimaksudkan Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang disebut dengan Roh Kudus itu ya. Tetapi kan itu berarti berlawanan atau tidak sama dengan perspektifnya Kristen bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga dari Trinitas. Trinitas ya. Jadi kalau menyanggah gitu ya. Kalau menyanggah bahwa itu bukan Nabi Muhammad gitu ya, tapi itu Roh Kudus. Ya ternyata di Turki juga sudah ada penelitian ke arah itu yang menyimpulkan bahwa oke, kalau memang dimaksudkan itu Roh Kudus, ya siapa Roh Kudus itu? Kalau yang Doni lihat gini, Umi, Doni juga pernah baca, tapi ini di abad-abad zaman dulu ya.
bahwa sebenarnya kata parakletos itu sebenarnya sudah dirubah. Tapi ini klaim ya Umi ya, ini klaim ya. Ini klaim bahwa kata parakletos itu sebenarnya sudah dirubah, yang tadinya itu adalah periklitos. Parakletos, periklitos. Ada periklitos, ada parakletos. Ini klaim tapi dari kalangan Muslim. Dodi lupa namanya lah. Tapi sepertinya klaim ini juga mungkin kurang kuat atau bagaimana, karena Doni juga belum ngecek ke teks aslinya itu tulisannya periklitos atau parakletos. Tapi kalau teks aslinya yang Doni cek di sumber dari kalangan Kristen, memang sudah tertulisnya parakletos. Teks yang atau manuskrip yang sebelumnya, apakah ada yang dulu ada tulisan periklitos, Doni belum pernah lihat gitu. Jadi ya itu mungkin kita drop aja lah ya Umi ya. Tetapi sebenarnya bukan hanya dari situ sih Umi ya. Kalau tadi Umi sebutkan ada yang menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad SAW, ya boleh-boleh saja kan dia klaim. Kalau Doni kok malah ngeliatnya bukan kata Roh Kudusnya Umi. Ya, inilah kesalahan berpikir daripada mualaf-mualaf ini. Orang-orang mualaf ya, saya bilang tidak bilang Islam. Mereka tidak sadar bahwa di Quran mereka ada dijelaskan siapa Rohul Kudus itu. Bahkan Al-Quran mereka pun tidak pernah mengatakan Rohul Kudus itu adalah Muhammad. Memang goblok orang dua ini kawannya. Terlalu dipaksakannya kali bahwa Roh Kudus itu adalah Muhammad. Aduh kawan-kawan ya. Bicara sebagai seorang pendebat seperti saya ini, sebagian kaki sudah di dalam sel, tinggal ditunjangkan aja langsung masuk. Oke, aku bukakan sama kalian. Sabar ya, aku cari juga. Biar mereka paham ya. Apa gini tulisannya gimana ya? Ya. Ini ya. Kita lihat Al-Quran bicara tentang Rohul Kudus ini apa. Kita buka surah 2 ayat 87. Kita buktikan memang isi kepala mereka ini adalah kotoran yang tidak paham Al-Quran sendiri, tetapi merasa hebat bicara tentang kitab suci orang Kristen. Enak kalau bicara dengan sang debater ini kawan. Saya dulu punya, entah saya mau mengatakannya penggemar, entah apa terserah lah ya. Tapi beliau seorang perwira polisi ya, dia Muslim. Ketika saya datang ke kantornya sampai dipanggilnya saya udah gemetar. Dia bilang apa? Saya suka dengan Pak Rudi. Pak Rudi berdebat, berdiskusi. Itu ada dasarnya. Tidak asal nyeplak dan tidak asal hujat. Jadi saya menghargai kayaknya. Terima kasih Pak. Saya sudah takut juga. Saya kira hari itu saya masuk sel. Ternyata beliau sportif. Lihat. Kita lihat mereka yang berdua itu bicara Parakletos atau Rohul Kudus. Apa ucapan Al-Quran mengenai Rohul Kudus? Surah 2 ayat 87 ya. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, buka kurung tutup kurung Jibril. Kenapa Al-Quran sendiri pun tidak mengatakan di sini Muhammad atau Ahmad, tetapi Rohul Kudus itu Jibril? Kenapa? Tahu kalian? Mengapa setiap rasul yang datang padamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyembuhkan diri, lalu bagaimana kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh? Kawan, kalau mereka itu punya otak dan punya kewarasan, ya, maka mereka akan merujuk juga kepada Al-Quran. Silakan buka Bible bahasa Arab. Apa itu Rohul Kudus? Dan cari di dalam Al-Quran, ada enggak Rohul Kudus? Ada. Kenapa di sini tidak dikatakan Muhammad? Apakah Muhammad memperkuat Isa? Kan lawak-lawak. Ya. Lawak-lawak kawan, lawak-lawak. Saya jadi heran. Lawakan apa yang mau mereka apakan ini ya? Paham gak kalian maksudku?
16:102. Sekarang saya buka. Surah 16. 102. Makanya andai kata mereka buka room, ya lidahnya kupatahkan sekalian. Katakanlah luhur kudus buka kurung tutup kurung Jibril menurunkan Al-Quran. Apakah Muhammad menurunkan Al-Quran? Tidak. Dia menerima Al-Quran. Katakanlah luhur kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi sekarang Rohul Kudus ini apa? Apakah mau dipaksakan tetap Muhammad? Maka mereka menentang isi Al-Quran. Maka kafirlah Irene Andono dan Dondi Setan yang dengan tegas-tegas mengatakan Al-Quran keliru, menafsirkan, penafsir Al-Quran mengatakan Rohul Kudus itu adalah Jibril. Mereka ngotot Rohul Kudus itu adalah Muhammad. Terus letak menang mereka di mana kalau bicara? Letak menang mereka besok udah buat laporan ke polisi. Langsung datang, 1x24 jam, tangkap. Hanya itu kemenangan mereka, lebih nggak ada. Suaranya dikuat-kuatkan biar kelihatan kayak orang kelahi. Padahal isinya nol, entah apa-apa yang dibilang yang nggak jelas. Paham kalian ya? Sekarang sudah mulai paham ya? Bukan aku yang bilang, ini ayatnya ada kawan. Pahit juga lidah ini kawan. Aku minum apa ya, rebusan daun apa namanya itu, ada itu ya. Ku campurlah dengan apa, akar bajaka ini dia kan. Pahit kali kawan, tapi enak. Pahit kali. Ya. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi dalil mereka itu dipatahkan sendiri oleh Al-Quran. Di mana Al-Quran mengatakan Rohul Kudus itu adalah Jibril, bukan Muhammad. Kenapa mereka menafsirkan Roh Kudus yang di dalam Bible itu Muhammad, Roh Kudus yang di dalam Al-Quran itu Jibril? Kan lawak kawan. Kenapa tidak ada kesepakatan? Kalau memang mereka mau menyamakan Al-Quran dan Bible, harusnya sama dong. Kok jadi kontradiksi? Di Bible dikatakan mereka itu Muhammad. Di Al-Quran dikatakan Jibril. Mana yang benar, Jibril atau Muhammad? Yang benar adalah puning. Bingung. Ya, kita lanjutkan lagi. Tapi bangga jadi orang goblok itu enak kawan. Dipertontonkan di seluruh dunia, dimasukkan channel YouTube. Yang menonton ratusan ribu orang mungkin. Dan bangga jadi orang goblok. Itulah namanya begoders. Bangga jadi orang goblok dan menganggap ketololan sebagai anugerah, itulah begoders. Ingat ya definisi begoders dari dulu sudah kuingatkan. Bangga jadi orang goblok dan menganggap kegoblokan itu adalah anugerah, itulah begoders. Dengan enaknya, itu kan Nabi Muhammad itu. Sementara Al-Quran mengatakan Roh Kudus itu Jibril. Yang mana mau mereka pegang? Gak ngerti lagu. Yang penting cocokmologi lah, jadilah. Tetapi roh kebenaran. Roh kebenaran. Nah, kan ada di ayatnya kan, yang di ayat ke berapa ya sebentar ya? Yang kalau nggak salah di Yohanes 16 ayat 12, enggak 12 sampai 13 Umi. Oh, 12 sampai 13. Ya, yang di Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 itu kan dikatakan begini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, kan? Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Nah, kalau Doni sih nggak mau klaim, tapi hanya mikirnya di dalam setiap manusia kan juga ada roh. Doni yakin bahwa di dalam Nabi Muhammad SAW, roh yang ada di dalam Nabi Muhammad SAW yaitu hanya roh kebenaran. Iya. Tidak ada roh dusta, tidak ada roh yang macam-macam, hanya roh. Ya. Inilah orang yang tidak mengerti kitab sucinya sendiri.
Di dalam diri Nabi Muhammad hanya ada roh kebenaran. Kalau hanya ada roh kebenaran di dalam diri Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah berdosa dan tidak akan pernah berbuat dosa secuil pun. Tapi faktanya Bukhari 6080 menjelaskan Muhammad memiliki dosa masa lalu dan dosa yang akan datang. Artinya apa? Tidak 100% di dalam diri Nabi Muhammad itu roh kebenaran. Masih ada beberapa persen lah kita bilang roh jahat. Atau iblis lah kita bilang. Kan iblis yang mengganggu, yang membuat kita berdosa. Kan dibilang dia menyesatkan jalan. Baca saja surah Maryam surah 19 itu. Ketika iblis, surah 7. Iblis berbuat dosa kan. Apa dibilangnya? Aku akan menyesatkan orang. Ya. Jadi dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan kawan. Gak ngerti aku, makanya baca. Gimana sih cara orang ini berbicara berdua ya? Sudah jelas-jelas di sini ada hadis Bukhari 6080. Bukan aku yang membilang. Kalau mau protes saja ke Bukhari. Sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun. Siapakah ini? Itulah Muhammad ini. Datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun. Semua manusia yang berdosa, apa yang membuat dosa? Mari kita lihat. Ini enaknya kawan kalau belajar sama sang debater kalian buat pintar. Tidak belajar sama si tolol-tolol itu terus merasa hebat bicara-bicara Bible. Lebih bagus kau bicarakan Al-Qur'anmu. Cara melihatnya bagaimana? Kau buka surah 7. Gak susah-susah kita kawan. Ayat 12 atau 14 itu ya. Tunggu. Ya. Nah ini. Surah 7 ayat 14. Katam juga aku mengenai ini ya. Ayat ini. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai mereka dibangkitkan. Sudah. Ayat 15. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan. Ayat 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi kawan-kawan, kalau manusia berdosa, siapa yang membuat kita berdosa? Iblis. Paham ya? Kalau di dalam dirimu tidak ada sedikit pun iblis, maka kau tidak akan pernah berdosa. Tapi selagi kau tercap ada dosa, meski satu kali, artinya iblis pernah menyesatkan kau dari jalan Tuhan. Itu arti dosa. Arti dosa itu kan kita tersesat. Kalau kita selalu di jalan Tuhan, kita enggak berdosa. Mana ada orang di jalan Tuhan berdosa? Berdosa itu karena dia pernah mengikuti jalan iblis, meskipun hanya satu kali. Paham ya? Jadi dua orang hewan ini, hewan lagi aku bilang, keledai liar. Gak tahu apa yang mereka ucapkan. Terlalu dipaksakan kali bahwa para kletos itu harus merujuk kepada Nabi Muhammad. Sementara Al-Quran itu sendiri pun mengatakan, Roh Kudus itu Jibril, bukan Muhammad. Paham ya kawan-kawan ya? Semoga kalian paham. Itu cara melihatnya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi ayat-ayat mereka sendiri yang mereka lawan, bukan ayat-ayat Bible. Bible nggak punya urusan kepada mereka. Ya, kita lanjutkan. Roh kebenaran, mungkin itu yang dimaksud gitu. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, bukan kita mau cocokologi nih, Umi. Ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mengatakan apa yang dia dengar dari malaikat Jibril, yang berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Yesus. Yesus juga begitu kan di Bible. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku hanya menghakimi dan penghakimanku adil. Firman yang sudah aku terima, aku sampaikan kepada mereka. Enggak ada bedanya, sama sebenarnya, Umi. Ya. Kemudian di situ juga dikatakan
ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Ya. Kawan-kawan, cara mengulasnya ini gampang sekali. Suruh dia mencari di mana malaikat Jibril menyampaikan firman Tuhan kepada Yesus atau kepada Nabi Isa lah. Kalau dia tetap ngotot Yesus adalah Nabi Isa, carikan saya satu ayat di mana Jibril menyampaikan firman Tuhan kepada Isa dan Isa menyampaikan kepada manusia. Jikalau dia bisa, hebat sekali dia, ulang, hebat sekali. Saya sudah baca terjemahan. Oh, terjemahan, iya. Kenapa? Salah. Kalau salah, tutuplah terjemahan Al-Quran itu. Bahasa Arab semua. Memang berapa orang yang bisa tahu? Kan begitu. Ya. Saya sudah membaca terjemahannya. Tidak satu pun ayat dikatakan malaikat Jibril mendatangi Nabi Isa menyampaikan firman Tuhan dan firman disampaikan oleh Nabi Isa. Tidak. Kita buka surahnya 19 ayat 28-30 kalau nggak salah ya. Biar kalian paham kawan. Orang ini kitab sucinya sendiri tidak ngerti isinya. Tapi sok-sok membahas kitab suci orang lain. Maunya dia sinkronkan. Ketika dia bicara di Bible, oh ya lihat buktinya di Al-Quran. Dijelaskan begini. Ini. Surah 19. Ayatnya mulai 28 itu kita lihat. Sebenarnya 30 nggak salah ya. Ayat 30. Saya lupa ingat. Kalian lihat apa dikatakan di sini. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi ketika Isa itu sudah lahir, ketika lahir masih dalam buayan sudah berbicara, dan Nabi Isa mengatakan apa? Dia sudah diberikan kita Injil. Jadi tidak ada datang Jibril disampaikan, datang Jibril, sehingga dia menyamakan Nabi Muhammad dengan Yesus. Berbeda. Kalau Nabi Muhammad jelas datang Jibril disampaikan ayat, datang Jibril sampaikan ayat. Apa yang dialami Nabi Muhammad turun ayat, apa yang sedang ada permasalahan turun ayat. Sementara Isa kau buka Al-Quran sampai kepala kau botak. Gak ada seperti itu kawan. Paham ya, ada berbeda. Sehingga dia menyamakan. Aduh sudahlah kawan. Kalau mereka ini cerdas sudahlah. Kita lanjutkan lagi ya Parakletos itu tadi. Ya, ini Parakletos tadi. ini luar biasa loh, Mi. Kita sekarang bisa mengetahui bahwa di dalam Quran tertulis kurang lebih ada 1000 ayat yang berhubungan dengan sains. Nah, terbuktinya baru belakangan ini, mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin baru 200 atau 300 tahun yang lalu. Dan sangat banyak juga umat Islam yang sampai hari ini terhadap ayat tersebut masih juga belum ngerti. Iya, betul. Ini apa terjemahannya? Iya. Misalnya saja tentang bahwa di dasar laut itu ada api. Iya, yang betul. menyala. Betul, Umi. Oh, Zaman dulu orang Arab dibilang begitu mungkin bingung kali Umi. Jangankan orang Arab zaman dulu, orang zaman sekarang aja, yang mohon maaf ya, yang mohon maaf yang tidak berpengetahuan, ya dia bingung-bingung juga. Itu panas. Iya. Kena Api. Air gitu ya. Kena air. Nggak mati. Nggak mati. Nah itu. Belum lagi laut yang tidak bisa bersatu ya Umi ya. Laut nggak bisa bersatu. Coba. Masya Allah. Nah kembali lagi tadi Umi ke Yohanes 16, 12, 13. Ada 2 poin Umi ini ya. Ya. Sekarang bicara tentang nubuatan ya. Mereka ini tidak mengerti apa itu nubuatan. Ya. Oke lah mereka mengatakan di dasar laut ada api. Ya memang ada. Kan selagi ada mahma itu keluar api dari situ kan bisa jadi. Wah di dasar laut ada pertemuan Allah. Semuanya sudah ada itu kok. Cobalah misalnya ini ya nubuatan itu begini, bahwa pada hari nanti misalnya terjadi gempa bumi pada tanggal 15 bulan 1 misalnya, kalau berani tahun 1000 sekian misalnya. Kalau mengenai itu Nostradamus itu kawan, aduh luar biasa Nostradamus, bahkan dia berani mengatakan ya. Contoh lagi sudahlah kalau yang di dalam Quran kan itu firman Tuhan
ya kawan ya. Jadi itu yang disampaikan Nabi Muhammad. Kalau nubuatan itu kawan, ada yang disampaikan oleh Nabi itu sendiri atau Rasul. Contoh Petrus. Contoh Timotius itu kan Paulus mengatakan bahwa di hari-hari kemudian akan ada orang yang murtad. Mereka ikut ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Itu kan terbukti benar kawan. Gak bisa disangkal. Ya, kayak gitulah contohnya misalnya ya. Tapi ya sudah, kalau mereka bilang nubuatannya ada yang benar, ya sudah, kenapa rupanya? Itu kan iman mereka, ya. Tetapi jangan disama-samakan. Di dalam bahasa Inggrisnya tertulisnya gini Umi. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, nah ini tolong diperhatikan. Howbeit, ini ada kata ganti laki-laki Umi. Howbeit, when he, pertama, the spirit of truth is come, he will guide you into all truth. Sudah tidak. For he, 3 ya Umi ya. Ini 4 ini. Shall not speak of himself. Kelima. 4 Umi ini. But whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. Berarti ada 7 kata ganti he, yaitu untuk laki-laki di dalam ayat ini. Pertanyaan saya, apakah Roh Kudus itu laki-laki, Umi? Bagaimana? Karena dia bukan makhluk seperti manusia. Iya. Manusia itu punya badan, punya roh, Punya gender. Malaikat apa? Roh Kudus kan enggak, Umi ya? Enggak. Mungkin kalau saya salah tolong koreksi ya. Malaikat Tapi juga enggak. setahu saya Roh Kudus itu tidak punya gender gitu. Enggak punya gender. Hanya orang menggambar-gambarkan aja bahwa ya, visualisasi. Ya. Jadi, Nah, sekarang kawan, bodohnya orang dua ini, dia bantah ucapannya sendiri. Dia mengatakan Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu laki-laki. Sekarang dia bantah bahwa Roh Kudus itu tidak punya gender. Kawan, Jibril meniupkan napas hidup sehingga masuk ke Fajri itu, masuk ke dalam uterus, bertemu dengan sel telur, pembuahan. Kalau bicara sains, yang membuahi sel telur itu adalah laki-laki, hasil dari laki-laki. Tidak bisa perempuan sama perempuan membuahi sel telur sama sel telur, tidak ada itu. Kalau dia pandai menguraikan seperti itu kawan. Wah, jadi Roh Kudus itu laki-laki. Iya, kenapa rupanya seperti laki-laki? Buktinya Jibril datang, meniupkan, bisa napasnya itu membuahi sel telurnya Maryam. Wah, itu sudah sesat, sudah ini segala macam. Ya carilah. Ada enggak misalnya malaikat perempuan? Ada enggak malaikat laki-laki? Itu makhluk. Kalau makhluk berjenis kelamin enggak salah. Paham enggak kau di setan? Ya kalau di kami, wah Roh Kudus itu kayak mana? Kayak laki-laki, namanya roh. Gimana sih? Dia tahu bahwa roh itu tidak punya kelamin. Sekarang kok dicocok-cocok melogikan sama Nabi Muhammad yang punya jenis kelamin pria. Kan jadi lawak kawan, dilawannya sendiri ucapannya. Tapi dia nggak sadar. Kita mau bisa bilang apa ya kawan? Lawak. pertanyaan saya, apakah Roh Kudus itu laki-laki? Kalau memang dia bukan atau dia tidak punya gender, berarti apa menerjemahkannya salah atau bagaimana? Pertama itu. Kedua, Umi, kita tadi lihat bahwa he shall not speak of himself, artinya dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau kan saudara kita yang Kristen kan menganggap bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga dari Tuhan, dari Trinitas. Artinya kan Roh Kudus ini mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan. Sederhananya Roh Kudus juga adalah Tuhan kan gitu Umi ya. Kalau Roh Kudus itu Tuhan, apa benar Roh Kudus itu tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri? Inilah orang yang tidak paham apa-apa kawannya. Saya tetap nggak ngerti kawan. Makanya selalu saya membuat perumpamaan.
mengenai inilah contohnya. Sekarang di hadapan kalian ada sang debater, bukan Rudy Yohanes. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, kecuali dari diriku. Ya. Demikian juga Roh Kudus, kan sudah saya bilang. Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap orang yang percaya. Apakah Roh itu berkata-kata dari dirinya sendiri? Tidak. Tapi Bapa di sorga, ingat ya, ketika Tuhan bertemu dengan Musa, ketika Tuhan bertemu dengan Yesus ketika dibaptis, turunlah Roh Kudus. Yang berbicara siapa? Ya Bapa di sorga. Keluar suara dari burung merpati itu namanya firman. Paham ya? Wah, dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Memang betul Bapa di sorga. Tetap Bapa di sorga yang berbicara. Dia mengutus rohnya dan mengutus firmannya. Dua itu kawan. Setiap Musa mendengar firman Tuhan, artinya di situ ada roh. Kalau tidak ada mati, yang mati tidak bisa mengeluarkan suara. Pahami dulu itu kawan. Memang sulit untuk memahami kalau tidak ada dalam diri kita Roh Kudus itu. Sulit juga memahami kalau kita tidak tahu teknologinya, sederhana untuk menceritakannya begitu. Nah, sekarang justru ujuk-ujuk dia mengatakan Roh Kudus tidak berpegang kelamin. Lantas kenapa dia mengatakan bahwa Parakletos atau Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad yang berkelamin, pria? Kan lucu kawan. Tapi ya sudahlah, lidah saya semakin kering, semakin pahit karena minum pahit-pahit ya, biar tubuh ini sehat ya, harus menjaga kebugaran. Tidak usah saya lanjutkan karena bangga jadi orang goblok itu adalah satu anugerah, itu namanya begoders. Kegoblokan adalah anugerah, itu namanya begoders. Ya kawan-kawan ya. Oke, saya cukupkan dulu sekian, saya tidak mengajak kalian diskusi. Tetapi perhatikan kalian cara saya berbicara ya. Akhir-akhir ini memang saya takut mengajak kalian bicara. Kenapa? Takutnya saya kalian ngomong sembarangan. Ini yang paling kukhawatirkan. Nantilah ketika kita bicara kitab suci 100%, Bible itu baru ku ajak lagi kalian ngobrol. Ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Saya sudah capek mau tidur dulu. Sampai jumpa. Salam sang debater. Selamat.